Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Al-Asfihani, Alwi Aziz Mahendra, Ahsan Khairul Anam, dan Muhammad Agung Rizaldi akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis. Baiklah, langkah pertama dalam menganalisis bisnis adalah menyusun produk. Dalam menyusun produk, kita harus langkah pertama yang harus kita ketahui adalah menganalisis pasar. Nah, dalam menganalisis pasar ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama ada tinjauan industri. Tinjauan industri ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan, menggambarkan, mengilustrasikan, dan menjelaskan bagaimana bisnis kita ini arah dan tujuannya seperti apa. Jadi kita tahu arah dari bisnis kita ini dan tujuan ini jelas itu. Terus tujuan industri ini bisa membantu kita untuk berorientasi ke masa depan. Jadi jika kita mendapat orderan atau pelanggan yang banyak, kita tahu cara menyikapinya bagaimana. Terus jika kita memiliki kekurangan atau kekurangan, kita udah bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari sehingga tidak tercecer ketika masalah itu datang. Setelah itu ada yang namanya target pasar. Target pasar ini merupakan langkah terpenting dalam menganalisis pasar. Jadi kita mendapat gambaran ideal bagaimana sih pelanggan yang kita butuhkan itu seperti apa. Dalam target pasar ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada ukuran. Ukuran ini yang pertama tuh ukuran pasar. Ukuran pasar ini bukan dihitung dari material atau bagaimanapun. Ukuran pasar ini dihitung dari seberapa banyak pelanggan yang tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Yang kedua ada demografis. Demografis ini uraian dari usia, pendidikan, latar belakang. Mengapa sih pelanggan ini mau mengambil produk kita? Jadi itu demografi itu. Yang ketiga ada yang namanya psikografis. Psikografis ini merupakan suka tidak sukanya pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi produk kita tawarkan ini pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Jadi kita bisa meminta dari pelanggan itu bagaimana sih, apa sih yang mereka tidak suka dengan produk kita, apa yang dia suka dengan produk kita. Dan yang terakhir itu ada yang namanya tren. Di tren ini namanya perkembangan zaman akan terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi tren pasti akan berubah-ubah. Sama seperti perilaku pelanggan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan produk kita dengan tren yang berlaku di zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah persaingan. Dengan kita tahu persaingan ini, kita tahu kelemahan dari lawan-lawan kita. Dan kita bisa memanfaatkan keadaan itu. Cara terbaik dalam melakukan persaingan ini adalah menanyakan bagaimana sih, menanyakan secara langsung kepada pelanggan apa yang akan mereka lakukan jika produk yang kita jual tidak sesuai dengan mereka. Apakah ada alternatif atau solusi lain yang akan mereka ambil jika produk kita sudah tidak ada produksi atau ketika produk kita lagi kosong. Selanjutnya ada pemeriksaan kualitas yang akan dijelaskan oleh Al-Asfihani. Kepada Al-Asfihani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Agung. Saya ini akan menyambungkan yang kedua yaitu pemeriksa kualitas. Ada beberapa prosedur pelaksanaan dalam memeriksa kualitas. Yang pertama, melakukan pemeriksaan bahan baku dari supplier sebelum barang masuk dan dikirim ke ruang produksi. Dua, memeriksa setiap bahan baku agar kualitasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam proses diproduksi. Tiga, bahan baku yang tidak memenuhi standar dipisahkan dan dicatat jumlahnya, selanjutnya dilaporkan ke bagian pembelian. 4, bahan baku yang memenuhi standar diserahkan kepada produksi untuk diproses lebih lanjut. 5, petugas bagian quality control
memberi laporan kepada bagian produksi dan mendapatkan persetujuannya tentang kontrol yang dilakukan dan hasilnya berupa laporan pemeriksaan kualitas persediaan. 6. Tiap-tiap produk hasil produksi diperiksa apakah kualitas dan kuantitasnya sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. 7. Produk yang tidak memenuhi standar disisihkan dan ditempatkan pada rejector produk area dan didata jumlahnya dan diperbaiki terlebih dahulu. Baiklah, kepada yang menjelaskan menyediakan kebutuhan material, saya serahkan kepada teman saya yaitu Hasan Khairul Anam. Pada Hasan Khairul Anam dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudara Al-Asyani. Materi selanjutnya adalah menyediakan kebutuhan material. Persediaan adalah suatu kegiatan yang meliputi barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal, atau persediaan barang yang masih dijual dalam pengerjaan proses produksi. Setiap produksi, baik perusahaan jasa maupun manufaktur ataupun dagang, selalu mengadakan persediaan material untuk kelancaran produksinya. Apabila kekurangan atau kelebihan akan menyebabkan kesulitan yang sangat berarti bagi perusahaan. Ada beberapa jenis persediaan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu bahan yang telah dibeli namun tidak diproses. Bahan mentahnya dapat digunakan dari produksi untuk pemasok yang berbeda. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau working in process, WIP, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. WIP diselenggarakan karena untuk memuat suatu produk diperlukan waktu, disebut waktu siklus. Pengurangan waktu siklus menyebabkan persediaan WIP berkurang. Yang ketiga, pemeliharaan perbaikan operasi atau maintenance repair operation. Ini diselenggarakan karena waktu dan kebutuhan peralatan tidak dapat diketahui. Yang terakhir atau yang keempat, persediaan barang jadi atau finished good inventory, yaitu produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Sekian, saya kembalikan pada Saudara Agung Rizaldi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan beberapa langkah-langkah dalam menyusun produk, pemeriksaan kualitas, dan menyediakan kebutuhan material. Nah, jika teman-teman semua ada yang kurang paham atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung mengajukan pertanyaan kepada kolom komentar yang telah kita sepakati tadi di channel YouTube yang akan dibuat nanti. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.